猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok sang ratu tiba-tiba muncul lagi di sisi Jushi. Ia mengendalikan formasi pengubah awan langit untuk menyerang pasukan Taisu. Sampai akhirnya salah satu dewa Taisu mengeluarkan cahaya dan menimbulkan suara ledakan. Di sisi lain, Xiaoyan terbangun akan getaran dari ledakan tersebut. Dan Xin pun berganti. Dengan kematian terakhir dari Dewa Iblis Dianhe, menara pembantaian akan runtuh tidak lama lagi. Dan sejumlah besar energi iblis serta juga energi murni yang ada di sana juga akan menghilang dari hutan keabadian. Di sisi lain, pada saat yang sama, energi kekerasan yang dipicu oleh ledakan Dewa Taisu menyapu seluruh hutan keabadian hingga kekosongan di sekitarnya sampai dihancurkan. Sementara itu, setelah melihat kehancuran salah satu Dewa Taisunya, Xing Hui dan yang lainnya berdiri di atas puncak Dewa Taisu lainnya. Mereka tidak tahu harus berpikir apa saat ini. Tetapi jelas mereka saat ini sudah kehilangan salah satu dari Dewa Taisu mereka, yang mana sebelumnya sejak mereka memasuki dunia Xuanyin, hal ini adalah kejadian pertama kalinya yang mereka alami. Namun Xing Hui yang mengetahui bahwa salah satu Dewa Taisu sudah dihancurkan, dia tidak bermaksud untuk mundur, tetapi masih berdiri dengan tangan di belakang dan juga matanya yang masih tertuju pada sosok sang ratu di sebelah Jushi. Apakah dia adalah sosok sang ratu yang dirumorkan? Sosok legenda dari dunia Xuanyin? Gumam Xing Hui sambil memperhatikan sosok sang ratu. Kini, Xing Hui yang memperhatikan wajah sang ratu, dia bisa langsung merasakan aura yang memancar dari tubuh sang ratu. Jelas, karena Xing Hui ini adalah seorang pemimpin. Kekuatannya berbeda dari praktisi Taisu yang sebelumnya yang sudah dikalahkan oleh Xiaoyan di menara pembantaian, yang mana kekuatan mereka hanya setara dengan keabadian di langkah ketiga. Dan bahkan tanpa armor dewa palsu, kekuatan praktisi dunia Taisu itu berada di ranah Doshian, sehingga untuk dewa pertempuran seperti Xiaoyan, mereka bukanlah tandingannya. Sementara itu, untuk Xing Hui ini, terlepas dari armor dewa palsunya, aura yang dipancarkan dari tubuhnya secara mengesankan sudah mencapai ranah dewa. Selain itu, kekuatannya tidaklah rendah. Setidaknya dia sudah mempunyai kekuatan di ranah dewa bintang 5. Dari sudut pandang ini, pria yang bernama Xing Hui ini juga menunjukkan wajahnya, yang mana ini berbeda dari orang-orang Taisu di sekitarnya. Pada saat ini, Xing Hui tidak bergeming ketika merasakan aura dari sang ratu, dan dia masih berdiri dengan tenang di punggung dewa Taisunya. Selain itu, sosok di belakangnya juga tidak panik. Mereka berdiri dengan tenang, seolah-olah semuanya masih di bawah kendali mereka. Di sisi lain, Jushi yang memiliki sang ratu di sampingnya, di atas binatang terbang raksasa, dia juga tidak sombong ataupun terburu-buru. Tetapi, hanya untuk sesaat, beberapa titik cahaya muncul di kehampaan gelap dari belakangnya. Ketika melihat titik cahaya ini, mata Jushi pun sedikit menyipit. Titik cahaya biru ini bergerak, dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa titik cahaya itu datang ke arah mereka. Setelah titik cahaya biru itu semakin mendekat, ekspresi Jushi pun segera menyusut. Itu karena semua titik cahaya biru ini sebenarnya adalah mata dari pasukan Taisu lainnya yang datang secara tiba-tiba. Ketika melihat sekeliling, sebenarnya ada 7 atau 8 dewa Taisu yang datang kali ini. Dan di atas puncak masing-masing dari dewa Taisu itu, semua pasukan Taisu berdiri dengan wajah yang mengesankan. Baru saat itulah Jushi mengerti mengapa Xing Hui masih menunjukkan ekspresi yang tenang, bahkan setelah melihat kehancuran dari salah satu dewa Taisunya. Jelas, kali ini dukungan mereka datang dalam kelompok yang sangat besar, tetapi mereka hanyalah pelopor. Adapun ketika mereka melihat sisa-sisa dari Dewa Taisu sebelumnya, mereka tidak memiliki banyak emosional. Tetapi ketika melihat 8 Dewa Taisu yang datang perlahan, mata mereka juga melihat Dewa Taisu yang sudah dihancurkan sebelumnya. Tampaknya mereka hari ini berencana untuk menghancurkan tempat ini dan juga istana pemburu dewa.
Sial, mereka masih mempunyai bantuan lain, ucap Jusi sambil berteriak. Tapi sekarang Jusi mengerti bahwa hidupnya telah lama terkait erat dengan istana pemburu dewa. Dan jika istana pemburu dewa dihancurkan, maka tidak ada lagi tempat untuk dirinya hidup. Jusi sangat tidak mengharapkan situasinya saat ini. Namun situasi saat ini menjadi sangat tidak terkendali, sehingga dia tidak sempat bereaksi untuk mempersiapkan pertarungan selanjutnya. Satu-satunya hal yang baik kali ini adalah bahwa hanya avatarnya saja yang pergi ke peperangan ini, dan leluhur yang lainnya masih ada di istana pemburu dewa. Mereka juga sudah membuat beberapa persiapan, sehingga jika mereka dikalahkan dalam pertempuran kali ini, istana pemburu dewa masih bisa melakukan pencegahan agar istana mereka tidak dihancurkan secara menyeluruh. Sang Ratu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Jusi sambil melihat ke arah Sang Ratu. Namun ketika dia berbalik untuk melihat sosok Sang Ratu, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena sebenarnya sosok Sang Ratu sudah menghilang dari sisinya. Ah, sialan, Sang Ratu sudah pergi, ucap Jusi yang terkejut. Di sisi lain, 9 Dewa Taishu di kejauhan kini sudah berbaris dengan rapi, sehingga tampaknya dalam pertempuran ini kehancuran istana pemburu dewa sudah tidak bisa dihindari. Sebelumnya kamu sudah setuju untuk bergabung dengan duniaku, tapi sekarang kamu berani berkhianat. Jadi bersiaplah untuk menerima kemarahan dari dunia Taishu. Dasar sekelompok sampah, ucap Xing Hui sambil menatap avatar Jusi. Xing Hui akhirnya berbicara dengan nada yang marah, dan suaranya yang dalam ini bisa terdengar oleh Jusi, sehingga Jusi langsung mengepalkan tangannya. Setelah itu, 9 Dewa Taishu perlahan membuka mulut raksasa mereka, dan kita dapat melihat bahwa energi di mulut raksasa mereka mulai berkumpul dengan liar. Dalam keadaan seperti ini, jika Jusi ingin memblokir energi yang dikumpulkan oleh 9 mulut raksasa dari Dewa Taishu ini, tampaknya dia harus membayar harga yang sangat mahal. Di sisi lain, formasi pengubah awan langit telah menjadi gelap. Jelas, hal ini karena Sang Ratu sudah tidak mengendalikan formasi besar itu. Pada saat ini, Jusi hanya bisa menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, karena jelas saat ini dia tidak bisa mengandalkan kekuatan Sang Ratu yang tidak mau membantunya. Bahkan ketika sidik jarinya berubah, formasi pengubah awan langit kembali di dalam kendalinya, dan setelah itu dia pun memunculkan kembali formasi besar itu untuk memblokir serangan pasukan Taishu. Kali ini, formasi pengubah awan langit adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Semuanya, pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagi istana pemburu dewa, maafkan aku harus mengandalkan kalian semua, ucap Jusi sambil berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya dari semua pasukan istana pemburu dewa yang ada di sana. Semua kekuatan untuk menjalankan formasi besar itu berasal dari ratusan ribu pasukannya. Untuk menghadapi pasukan Taishu, Jusi mulai dengan panik menyerap dan bahkan memeras semua kekuatan dari pasukannya yang masih tersisa, hanya dengan energi yang cukup untuk menjalankan formasi pengubah awan langitnya. Setelah melakukan penyerapan cukup banyak, formasi pengubah awan langit pun meledakkan cahaya keemasan di kehampaan, dan pola misterius juga terus berkedip. Di sisi lain, ratusan ribu orang dari istana dewa pemburu akhirnya dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ada energi yang terus-menerus mengalir menuju formasi besar. Tetapi pada saat ini, beberapa kultivator Kaisar Keabadian mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan mereka sendiri dan berbondong-bondong menuju formasi besar. Bahkan ada beberapa prajurit yang terbang langsung ke udara tanpa ragu-ragu. Dengan keras, ketika mereka bergegas menuju formasi besar, mereka langsung meledakkan diri menjadi kabut darah, dan tampaknya mereka rela mengorbankan hidup mereka demi kelangsungan hidup di istana dewa pemburu. Alasan mereka rela menyerahkan hidupnya adalah mungkin karena istana dewa pemburu pernah menyelamatkan mereka dan memberi mereka kehidupan baru. Jadi, ketika istana dewa pemburu dalam keadaan krisis, mereka akan mengorbankan hidup tanpa ragu-ragu. Situasi saat ini adalah perang berdarah yang sangat kejam. Semua orang yang bertarung di sini memiliki alasan untuk bertahan hidup, dan setiap orang harus berjuang. Setelah beberapa saat, monster raksasa berkepala 9 itu memuntahkan seberkas kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, dan dengan kasar bergegas menuju ratusan ribu orang dari istana dewa pemburu. Pemandangan ini seolah-olah akan memusnahkan ratusan ribu pasukan dari istana dewa pemburu dalam sekejap, dan kilatan cahaya ini juga terlihat
terlihat sangat mematikan. Jika kamu ingin menghancurkan istana Dewa Pemburuku, kamu juga layak mendapatkan anjing liar dari dunia luar, ucap Jushi yang matanya juga meledak dalam kemarahan. Dan semua yang dia lakukan saat ini bukan karena dia mendengarkan sosok sang ratu, namun ucapan sang ratu adalah kata-kata yang membuatnya sadar. Pada saat ini, jejak tangan Jushi berubah dengan cepat, serta kecepatan berputar formasi pengubah awan langit juga semakin cepat ketika 9 sinar cahaya dari sosok raksasa itu sudah melesat keluar. Pada saat yang sama, Jushi membanting jubah lengan bajunya, dan formasi pengubah awan langit yang terbungkus energi yang kuat pun berubah menjadi cahaya keemasan hingga menyelubungi kerumunan. Akhirnya, 9 cahaya itu pun bertabrakan pada cahaya keemasan milik Jushi, hingga mengakibatkan suara mengerikan yang tiba-tiba meletus. Tidak hanya itu, ada energi yang kuat yang juga meledak dalam kekosongan. Tetapi di tempat seperti ini seharusnya tidak apa-apa, dan bahkan tidak akan ada adegan robekan ruang. Hanya saja kekosongan itu sendiri menjadi semakin terdistorsi, dan jika mencapai batasnya, energi yang terakumulasi itu akan membentuk badai kekosongan. Tetapi momen ini bukanlah sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Pada saat 9 cahaya itu bertabrakan dengan cahaya keemasan, setengah dari cahaya keemasan itu ternyata padam, dan 9 cahaya dari monster raksasa itu juga hancur seperti bambu yang patah. Semuanya, kita harus menghentikannya, ucap Jushi yang kembali berteriak. Begitu kata-katanya jatuh, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan mengorbankan hidup mereka dengan sangat tegas. Pada saat ini, istana Dewa Pemburu dapat memblokir serangan monster raksasa berkepala 9 secara bersamaan, dan itu sudah berhasil membuktikan bahwa mereka memang berada di posisi pertama di antara kekuatan dunia Suanyin. Ketika memperhatikan cahaya keemasan yang masih bersaing, ada cahaya binatang di puncak belakang monster raksasa itu, serta ada para pemimpin lain di atas punggung raksasa itu. Namun semua mata mereka menyipit dan alis mereka berkerut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa istana Dewa Pemburu dapat memblokir serangan yang menghancurkan itu. Tetapi, tampaknya tidak ada yang terburu-buru, karena jika semua energi monster raksasa berkepala 9 dikonsumsi, istana Dewa Pemburu masih dapat dihancurkan. Namun, keinginan untuk bertahan yang ditampilkan oleh istana Dewa Pemburu berada di luar imajinasi kelompok dunia Taesu, dan mereka tidak menyangka bahwa istana Dewa Pemburu mampu bertahan sampai sejauh ini. Tapi tampaknya serangan dari 9 cahaya itu bukan berarti sudah berhenti, dan mereka terus menghantam cahaya keemasan yang jatuh dari formasi pengubah awan langit. Saat ini suara gemuruh terus bergema dan tidak ada habisnya. Hal ini juga sangat menguras tenaga bagi istana Dewa Pemburu. Banyak orang mengeluarkan pil energi dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Akan tetapi, meskipun demikian, mereka masih tidak dapat bersaing, dan pada saat yang sama mereka terus ditekan untuk menahan serangan dari monster raksasa berkepala 9. Namun tampaknya monster raksasa itu masih sedikit lebih kuat, dan cahaya keemasan itu pun dengan cepat runtuh lalu akhirnya menghilang. Pada kecepatan ini, itu akan sepenuhnya dikalahkan dalam waktu tertentu. Jushi yang melihat adegan ini pun menggetakkan giginya. Situasi saat ini sangatlah buruk, karena setelah pertahanan formasi pengubah awan langit itu rusak, istana Dewa Pemburu pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, istana Dewa Pemburu sudah dibuat mati-matian untuk terus melakukan pertahanan. Keringat dingin menetes dari dahi Jushi, dan cahaya keemasan pada formasi pengubah awan langit pun dengan cepat menghilang. Kemudian, setelah cahaya keemasan itu menghilang, 9 sinar cahaya yang penuh dengan kekuatan penghancur pasti akan menghantam ratusan ribu orang di istana Dewa Pemburu. Semuanya, aku Jushi sang pemimpin istana Dewa Pemburu. Aku minta maaf untuk semuanya, ucap Jushi sambil berteriak. Pada saat ini, Jushi tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan sekarang dia tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan. Meskipun semua orang sudah mencoba yang terbaik untuk berkontribusi, tetapi bagaimanapun juga mereka tidak dapat menandingi monster raksasa berkepala 9 itu. Detik berikutnya, cahaya keemasan terakhir pun menghilang, dan di sisi lain, 9 sinar cahaya Dewa Taesu tidak berhenti. Itu terus membombardir ratusan ribu orang menuju istana pemburu dewa. Formasi pengubah awan langit yang dikendalikan oleh Jushi juga bergetar, yang tampaknya formasi itu telah terkena dampak parah, sehingga formasi itu terlihat akan runtuh. Apakah ini yang diperhitungkan oleh sang ratu? Gumam Jushi dengan suara yang rendah. Tapi saat ini sudah terlambat baginya untuk peduli tentang masalah ini. Namun ketika dia melihat ratusan ribu tentara perkasanya akan binasa di bawah serangan dari 9 Dewa Taesu, Jushi segera mengepalkan tinjunya dan matanya berubah menjadi merah. Jushi tidak memperlakukan orang-orang itu dengan tulus. Jika tidak, orang-orang di istana pemburu dewa tidak akan bisa bersatu. Pada saat ini, formasi pengubah awan langit juga beransur-ansur menjadi gelap, seolah-olah energi
energi telah terkuras habis karena para pasukan pemburu dewa sudah berjatuhan. Jushi pun menjadi putus asa. Dia tidak tahu cara apa yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan orang-orang dari istana pemburu dewanya. Dan sekarang sepertinya tidak ada cara untuk melawan dunia Taisu. Di sisi lain, keputusasaan juga menyelimuti orang-orang dari istana pemburu dewa. Melihat 9 cahaya yang menembaki mereka sekarang, mereka hanya bisa dengan pasrah menerima nasib mereka. Akan tetapi, ketika 9 cahaya menghancurkan cahaya kemasan terakhir, dan pada saat cahaya itu hendak menyapu ke arah kerumunan pemburu dewa, sinar cahaya yang menyilaukan meletus dari formasi awan langit di udara. Dengan cahaya ini, formasi pengubah awan langit yang awalnya sudah gelap pun tampaknya dihidupkan kembali, dan formasi itu mulai beroperasi. Melihat adegan ini, Jushi pun mengangkat kepalanya dan dia sedikit tercengang karena saat ini dia tidak mengendalikan formasi pengubah awan langit, dan siapa yang mengendalikan formasi itu dia juga tidak mengetahuinya. Pada saat ini, cahaya keemasan yang telah menghilang meraung kembali dan tiba-tiba itu memblokir 9 cahaya yang akan menyapu semua orang dari istana pemburu dewa. Ledakan besar pun terjadi lagi, 9 cahaya diblokir dan semua orang di atas Dewa Taisu sedikit terkejut dengan adegan ini. Mereka berpikir bahwa pada saat berikutnya ratusan ribu orang dari istana pemburu dewa akan berubah menjadi abu terbang. Tetapi tampaknya perkiraan mereka sudah melenceng kali ini. Pada saat yang sama, sosok di atas Dewa Taisu semuanya mengalihkan pandangan mereka dan tertarik ke sisi lain. Pada saat yang sama, sosok di atas Dewa Taisu semuanya mengalihkan pandangan mereka dan tertarik ke sisi lain. Di kejauhan, di pintu masuk menuju hutan keabadian yang sudah terdistorsi, ada sosok besar yang perlahan muncul di sana. Dan saat sosok itu muncul, mata Xinghui tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Dan ternyata, sosok besar yang muncul dari hutan belantara keabadian bukanlah sesuatu yang lain. Itu adalah Dewa Taisu yang sebelumnya sudah dikalahkan. Pada saat ini, ada 2 sosok yang berdiri di belakang Dewa Taisu itu, yang tampaknya merekalah yang mengendalikan makhluk besar itu saat ini. Jika kita memperhatikan lebih dekat Dewa Taisu itu, kita hanya dapat menemukan bahwa ada sosok yang sedikit dikenal. Dia adalah kaisar wanita yang baru saja berdiri di samping Jushi. Tapi sekarang dia muncul di tempat yang lain. Tentu saja sosok itu adalah Sang Ratu. Jelas, ketika Sang Ratu muncul bersama Dewa Taisu dan juga ada sosok yang berdiri di sisinya, mata semua orang segera tertuju pada sosok yang ada di samping Sang Ratu. Sosok ini mengenakan armor dewa palsu yang sama dengan para praktisi dari dunia Taisu, tetapi ia tidak menggunakan pelindung kepala. Wajahnya terbuka sehingga kita bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Dewa Taisu itu. Biarkan dia kembali ke kelompok, ucap Xinghui. Sebagai pemimpin Taisu, Xinghui berkata dengan perlahan, dan dia segera memanggil Dewa Taisu yang muncul dari hutan keabadian itu. Namun ternyata Dewa Taisu itu tidak berjalan ke arah mereka, tetapi perlahan membuka mulut besarnya, dan energi besar mulai mengembun di mulutnya. Lalu setelah itu, dia menembakkan serangan cahaya yang sebenarnya ditujukan kepada para praktisi Taisu. Kemudian ledakan besar pun terjadi lagi. Seberkas cahaya keluar dari mulut besarnya itu, dan itu membombardir ke arah 9 Dewa Taisu di kejauhan. Kerumunan Taisu pun tiba-tiba terkejut dengan adegan ini, dan bahkan mata Xinghui juga menyusut. Jelas, pada saat ini semua orang Taisu merasa sangat bingung. Mengapa Dewa Taisu ini tidak mendengarkan panggilan kita, tetapi malah bergerak ke arah kita, yang bahkan dia berani melakukan penyerangan? Ini tidak masuk akal, gumam Xinghui yang terkejut. Dalam masalah ini, sebenarnya tidak mungkin bagi para Dewa Taisu untuk mengkhianati dunia Taisu. Tapi sekarang, Dewa Taisu itu memang di luar kendali mereka. Sosok besarnya tidak mendengarkan panggilan mereka sama sekali, yang bahkan dia malah berani menyerang mereka semua. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada sosok yang ada di belakang Dewa Taisu itu, yang mana sosok ini mengenakan armor dewa palsu yang sama seperti mereka. Armor dewa palsu? Apakah itu adalah pengkhianatan dari praktisi Taisu? Ucap salah satu praktisi Taisu. Praktisi Taisu tidak akan melakukan pengkhianatan. Jika dia berani berkhianat, keinginannya akan musnah dalam sekejap. Ucap praktisi yang lainnya. Lalu, jika itu benar, bagaimana menjelaskan tentang armor dewa palsu yang dikenakannya? Ucap praktisi Taisu. Mungkinkah dia tahu cara menggunakan armor dewa palsu dan mengambilnya dari orang-orang yang sudah terbunuh sebelumnya? Ucap praktisi yang lainnya. Jika dia tidak mempunyai darah Taisu, dia pasti akan ditolak, dan dia tidak akan bisa menggunakan armor itu sama sekali. Ucap praktisi Taisu yang lainnya.
Orang-orang di atas 9 Dewa Taisu ini mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka menonton adegan ini dengan penjelasan yang tidak dapat mereka pahami, dan tidak ada yang percaya bahwa Dewa Taisu itu akan menyerang mereka. Hal yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah ada seseorang yang memakai armor dewa palsu yang tidak tahu apakah itu praktisi Taisu atau bukan. Apakah ini pengkhianatan atau orang lain menemukan cara untuk memecahkan armor dewa palsu dan kemudian berhasil menggunakan armor itu? Mereka sangat bingung dengan masalah ini. Apakah itu yang pertama atau yang terakhir? Masalah ini tidak dapat diterima oleh orang-orang dari dunia Taisu. Hal ini dikarenakan itu adalah aturan bagi orang-orang Taisu dan mereka tidak dapat mengubahnya. Mereka juga sangat percaya bahwa pengkhianatan tidak mungkin muncul di dunia Taisu. Tapi di sisi lain, bahkan lebih tidak mungkin bagi orang yang tidak mempunyai darah Taisu untuk dapat menggunakan armor dewa palsu. Pada saat ini, 9 cahaya ditujukan ke pasukan istana dewa pemburu, dan juga ada satu cahaya yang sama persis dengan serangan itu, tetapi cahaya itu ditunjukkan kepada pasukan Taisu. Di sisi lain, Jushi melihat adegan ini dengan seksama, dan ekspresi terkejut di matanya saat ini tidak lebih lemah dari semua orang dari dunia Taisu. Beralih ke dunia Taisu yang sebelumnya tidak jauh di sana, ada 2 sosok yang sedang berdiri di atasnya. Salah satunya adalah sosok cantik yang tidak lain adalah sang ratu, dan sosok yang lainnya adalah Xiaoyan yang sama persis seperti Jushi. Namun, dia mengenakan armor dewa palsu dan matanya masih terlihat tenang. Ketika Jushi memandang Xiaoyan saat ini, dia tampaknya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan begitu juga Xiaoyan, dia juga merasakan tatapan dari Jushi, sehingga kemudian dia pun menatapnya. Mata kedua orang itu pun bertabrakan di dalam kehampaan, dan itu menciptakan perasaan takdir yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Seolah-olah mereka saling mengenal pada pandangan pertama, yang mana mereka sudah saling mengenal begitu mereka melihat satu sama lain. Ini seperti 2 daun berbeda yang tumbuh di pohon yang sama. Itu jelas tidak mungkin terjadi, tapi begitulah yang terjadi sekarang pada Jushi dan Xiaoyan. Ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Namun, Xiaoyan segera menoleh dan bukan menatap Jushi, yang malah melihat ke ujung yang jauh, di mana ada 9 sosok dewa Taisu yang sudah menunggunya. Akan tetapi, matanya masih terlihat tenang, seolah-olah dia mempunyai cara menyingkirkan mereka semua. Mereka mengirimkan 9 dewa Taisu ke sini. Ini menarik, karena semuanya telah dikirim ke hadapanku, maka aku akan mengambil mereka semua, gumam Xiaoyan sambil menyeringai. Lalu pada saat berikutnya, salah satu dewa Taisu membeku untuk sementara, dan tiba-tiba dewa Taisu ini menghentikan sinar cahaya yang ditembakkan ke arah pasukan pemburu dewa, yang mana selanjutnya kita bisa melihat bahwa tubuh raksasanya mulai menghilang dari kehampaan. Adegan aneh ini tiba-tiba membuat semua orang di puncak dewa Taisu tersentak dengan keras, yang kemudian mereka pun menyapu ke arah tubuh dewa Taisu di dekatnya. Untuk sementara waktu, semua orang tidak tahu apa yang terjadi pada dewa Taisu itu, dan mereka hanya bisa melihat dewa Taisu raksasa yang berangsur-angsur memudar dari kehampaan. Apa-apaan ini? Ini sangat aneh, ucap para praktisi Taisu yang terkejut. Semua orang dari dunia Taisu tidak pernah merasakan begitu aneh sebelumnya, sehingga ini membuat mereka merasa seperti semut yang tak terhitung jumlahnya yang merangkak di atas kulit kepala mereka. Jika semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa adegan ini adalah kebenaran. Itu karena sosok besar dan tak tertandingi dari dewa Taisu bisa menghilang secara tiba-tiba. Bagaimana makhluk sebesar itu bisa menghilang dalam sekejap? Ucap para praktisi Taisu. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Xing Hui sambil melihat sekeliling. Xing Hui juga berkata dengan nada yang kesal. Dia berpikir bahwa dengan munculnya sosok sang ratu dan juga Xiaoyan, maka akan ada hal-hal yang tampaknya berada di luar pemahaman mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada Pak Sapol nangkap Bu Maya. Dikasih jempol, Mimin semangat uploadnya.今天我都会让你们2人彻底的闭上嘴。
他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。